Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa alihi kiram. Tsumma ila hadrati imamina An-Nawawi. Wa jami' surah hadzal matn wa ila hadrati imamina Muhammad bin Ala. Wa jami' masyayikhina nafa'anallahu bihim bil bidarin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa amma ba'd. Teman-teman semua yang sangat saya banggakan, melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Ini hadis terakhir dalam babul ikhlas, ya. Bab yang pertama tentang keikhlasan. Sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan kita ngaji hadis-hadis tentang menata niat supaya semua amal ibadah kita adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita diajari peranan yang penting sekali dalam menata hati. Peranan yang sangat urgen sekali, yaitu menata hati kita semua. Nah, ini hadis terakhir. Bagaimana nanti kita melihat orang-orang kekasih Allah Ta'ala. Ketika beramal, itu ikhlas. Ketika beramal, itu lillahi ta'ala. Dan karena amal ini ikhlas, maka kemudian Allah memberi fadl. Allah memberi keutamaan, Allah memberinya kehebatan tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini nanti konsepnya adalah konsep tawassul, ya. Konsep di mana mintanya tetap kepada Allah taala. Jadi tawassul sekalipun itu tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan saksikan bagaimana orang-orang terdahulu, kekasih-kasih Allah itu kalau minta juga memang menggunakan sighat tawassul, menggunakan bentuk tawassul. Dan ketika menggunakan bentuk tawassul ini, yang diminta tetap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cintanya minta kepada sesama makhluk. Cuma kemudian sighatnya, bentuknya menggunakan yang kita kenal dengan apa? Tawassul. Baik, hadis ini diriwayatkan dari Wa'an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sosok sahabat hebat, yaitu putra dari Sayyiduna Umar bin al-Khattab. Makanya Abdullah ibni Umar, Abdullah yang menjadi putranya Sayyidina Umar. Sayyiduna Abdullah bin Umar ini terkenal sahabat yang sangat alim, ya. Beliau termasuk mufti dari kalangan sahabat-sahabat yang memiliki kedalaman ilmu, keluasan cakrawala, sehingga banyak dirujuk oleh sahabat lain dalam meminta fatwa. Ini Sayyiduna Abdullah bin Umar. Sayyiduna Abdullah bin Umar ini dilahirkan sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul, ya. Ada yang mengatakan setahun. Kemudian masuk Islam. Sayyiduna Abdullah bin Umar ini ada yang mengatakan bersamaan dengan masuk Islamnya abahnya, yaitu Sayyiduna Umar. Ada yang mengatakan sebelum bapaknya masuk Islam, dia Abdullah bin Umar ini sudah masuk Islam. Sayyiduna Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang banyak ikut perang bersama Rasulullah. Kalau perang Badar dia tidak ikut, ya. Kenapa? Karena masih kecil. Fastasgharahu sallallahu alaihi wasallam. Dipandang masih kecil. Niatnya mau ikut berjuang bersama Rasulullah, tapi fastasgharahu, masih dinilai kecil oleh Rasulullah. Baru nanti di perang Khandaq beliau umur 15 tahun sudah ikut jihad bersama Rasulullah. Teman-teman yang sangat saya banggakan, Sayyiduna Abdullah bin Umar ini yang Sayyiduna Rasulullah pernah dawuh ke saudari kandungnya, yaitu siapa? Hafsah binti Sayyidina Umar. Inna akhaka rajulun sholih law annahu yaqumul lail. Sayyiduna Abdullah bin Umar yang hebat kayak begitu, alim kayak begitu, tidak pernah ketinggalan perang bersama Rasulullah. Kata Rasulullah, andaikan dia itu mau qiyamul lail, mau sholat malam, maka dia adalah rajulun sholih.
Nah, apalagi kita, gitu ya. Apalagi kita yang pinternya kata peneman, ya, terus kata pinter ya, gak pinter tenanan aja nih. Kemudian jihad ya terus dicari opsi jihad lain lah. Gitu ya. Nah, kayak begini maka kalau Sayyidina Abdullah bin Umar aja didorong Rasulullah untuk qiyamul lail, maka ya kita ayo latihan qiyamul lail. Dan Ramadan ini menjadi salah satu momentum kita untuk latihan qiyamul lail. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar ini setelah dapat dahulu dari Rasulullah begitu, falam yatruk qiyamahu ba'dahu, gak pernah gak sholat malam ya. Jadi teman-teman yang sangat saya banggakan, qiyamul lail itu lebih umum dibanding tahajud ya. Kalau qiyamul lail itu baik tidur terlebih dahulu di malam hari atau tidak, itu tetap qiyamul lail. Di mari salat Isya kita melakukan ba'diyah salat Isya itu namanya sudah qiyamul lail gitu ya. Makanya minimal ya qiyamul lail itu ba'diyah Isya ditambah 1 rakaat witir, ngaji di takrib begitu gitu ya. Dan apalagi ini kita di akhir-akhir bulan Ramadan ya. Akhir-akhir bulan Ramadan ini momentum ini. The best moment itu biasanya di the last minute gitu ya. The last minute itu, waktu-waktu terakhir itu menjadi the best moment gitu. Dan al-asr al-awakhir itu sedang kita lalui ini. Maka ini ayo ya sembuh sak rakaat, sak salaman, rong salaman, ayo qiyamul lail lah. Karena ada hadis itu maqama lailatul qadri ya. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan redaksi ini kita familiar, ada yang mansoma Ramadhana, ada mangqoma Ramadhana. Sekarang ada redaksi mangqoma Lailatul Qadri. Maka kita ini searching Lailatul Qadar ini, searching di malam-malam ini di Tapi yang jelas malam Lailatul Qadar itu bahasa Quran adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sampai penutupan ya kalau ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ini Allah Taala menyatakan dalam suratul Qadr itu, aku menurunkan Quran itu di malam Lailatul Qadr. Aku menurunkan Quran itu di Lailatul Qadr. Lalu kita baca bulan apa Quran itu diturunkan. Ternyata rentetan ayat puasa itu ada begini, syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Quran. Ternyata itu adalah bulan Ramadan gitu. Lalu kemudian dilihat lagi riwayat-riwayat, ternyata banyak sekali riwayat yang menunjukkan Ramadan itu ya yang ada Lailatul Qadarnya itu adalah al-asru al-awakhir, 10 hari terakhir gitu ya. Kalau lebih spesifik lagi, kalau kita melihat analisis dari Imamun Al-Ghazali, kemudian Imamun Abul Hasan Asy-Syadzili, dilihat kalau puasanya dimulai Kamis, biasanya uji coba para ulama ini Lailatul Qadar itu banyak jatuh pada malam 25 besok ya, besok. Ini menurut siapa? Pengalaman dari Imamun Al-Ghazali dan Imamun Abul Hasan Asy-Syadzili. Maka ya ayo kita dan misinya apa? Di antaranya ini qiyamul lail, supaya kita jadi rajulun soleh, kata Rasulullah ke saudarinya siapa tadi, Abdul bin Umar, inna akhaka rajulun solihun lau annahu yakumul lail. Jadi tolak ukur Abdullah bin Umar itu bisa jadi rajulun soleh kalau dia mau qiyamul lail gitu ya. Lah itu kita niru inilah wis. Minimal tadi ba'diyah Isya sampai witir lah wis kan. Teman-teman yang saya banggakan, Sayyidina Abdullah bin Umar ini termasuk sanad orang yang banyak melakukan haji, banyak melakukan umroh. Bahkan ditulis di sini di sarahnya Riyadhus Shalihin itu, Sayyidina Abdullah bin Umar itu wa hajja sittina hajjatan. Beliau kalau dihitung jumlah berapa kali beliau haji itu tertulis di sini 60 kali haji. 60 kali haji. Lah umrohnya berapa kali? Dikatakan wa'tamara alfa umrotin. Berumroh sebanyak 1000 kali umroh. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka teman-teman yang hobi umroh ya. Ini di umroh ya. Ini sanadnya ikut siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang belum kesana sama sekali, semoga bareng-bareng mudah-mudahan segera dipanggil Gusti Allah, bisa ke Makkah, bisa ke Madinah, sowan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, itu. Jadi umrohnya berapa kali? 1000 kali. Hajinya berapa kali? 60 kali. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Bicara periwayatan hadis, beliau tercatat 1630 hadis. Beliau riwayatkan 1630 hadis. Ya. Kemudian beliau wafat di usia 86 tahun. Ya. Dan wafatnya dalam keadaan teracun. Ya. Yes. Inilah banyak orang-orang hebat itu wafatnya ya dalam keadaan syahid itu. Maka status saya lek Nabi itu ya wis jelas ada haya, ada kehidupan. Dari para sahabat aja prediksinya predikatnya syahid. Lek Rasulillah dan para rasul ya tentu lebih berhak atas kriteria ini. Sehingga kata Imam Nawawi, wa qalla nabiyyun illa waqad jama'a ma'a an-nubuwah wasfas syahada. Jadi di redaksi lain wa ma nabiyyun. Tidak ada nabi sama sekali kecuali di samping jadi nabi ya syahid. Nah, ayatnya syahid itu wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Orang-orang yang syahid itu jangan dikira mati dalam masa setelah nyawanya diambil oleh Allah Taala. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Nah, para syuhada saja begitu, para nabi ya tentu lebih berhak untuk mendapatkan nikmat ini. Maka Rasulullah dan para nabi-nabi itu fi qaidil haya. Beliau hidup di alam barzah. Di antara bukti hidupnya kita ini sholawat ke Rasulullah dijawab langsung oleh Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membuat kita semangat lah. Jadi jangan khawatir yang sholawatan dijawab langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruhan wa jasadan. Beliau hidup, ruh dan jasadnya. Oh gitu. Oh gak ketok. Ya beda alam ya. Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada gitu ya. Wah itu kemarin khataman 2 kitab itu karya Imam Muna Al-Baihaqi dan Imam Muna As-Suyuti. Baik, itu Sayyidina Abdullah bin Umar ya, radhiyallahu anhu. Diriwayatkan beliau gini, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Suatu saat saya dengar Rasulullah itu bercerita begini. Intolaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum. Di umat-umat sebelum kalian semua, zaman sebelum kalian semua ini berarti Rasulullah diberitahu oleh Allah Ta'ala zaman yang lalu. Gitu ya. Jadi menerawang waktu lalu itu Rasulullah jelas bisa. Kalau Rasulullah jelas benar. Karena ini dipimpin langsung oleh Allah Ta'ala. Mesti ada yang membackup ini. Selain Rasulullah ya bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Kayak Google itulah. Kejadian tahun 1945 bisa Google menerawang itu. Menampilkan data-data, menampilkan kejadian-kejadian yang telah lalu itu bisa. Dari Google aja bisa pemenang Rasulullah yang di backup langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dari Google aja bisa, maka kekasih Allah ya bisa gitu. Bahkan yang tidak kekasih Gusti Allah, orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah Ta'ala, dilulu oleh Allah Ta'ala, itu juga bisa. Mereka berkompromi dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan jin katakan. Dan jin itu kan umurnya jauh sebelum kita. Maka ya dia tahu lah rentetan sejarah, rentetan apa yang kita alami. Maka jangan mudah heran. Ya. Jangan mudah heran kalau ketemu orang-orang yang bisa membaca masa lalu. Jadi sowan ke Mas Yukil bilang rumahmu ada ke utara. Di depan rumahmu ada begini, ada begitu, gak usah heran, biasa saja. Google aja bisa kok. Google itu bisa. Ya, mulai di jin, atau bisa jin tinggal pergi ke Jombang, ke Gresik. Madep nanti ya Mas Juki ya tahu. Sehingga fokus kita bukan itu. Fokus kita ibadah bukan pingin itu, pingin iso nerawang, pingin karomah, pingin iso miber, iso nyelem nang laut, apa miber manuk ya miber, burung tuh miber. Nyelam di laut ikan dan nyelam ke laut. Jadi kita ibadah itu tolaban liridhallahi subhanahu wa ta'ala. Cari ridhonya Allah Ta'ala. Kalau cuma bisa terbang, beli tiket ke Jakarta sudah terbang, naik pesawat. Ya. Kalau ingin bisa jalan di atas air, cukup ke Madura, ke Kamal, nyebrang dari Surabaya ke mana itu, ke Bangkalan, sudah bisa berjalan di atas
air. Bukan itu yang kita cari. Kita nyari itu ridha Allah Ta'ala. Kita benar-benar belajar ikhlas betul. Apa kamu ibadah? Cari Allah. Apa kamu wiritan? Ini gue ada Gusti Allah, duit gampang lah. Duit kok digawe tujuan wiritan. Ini salah besar. Salah besar. Duit itu bonus lah, itu nanti. Bonus saja dari Allah Ta'ala. Ya, jadi yang difokuskan adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya memang tidak ada korelasi secara pasti orang itu ikhlas terus gini lancar, tidak ada korelasi pastinya, tapi bisa jadi Allah Ta'ala membuka rezeki kita dari jalur keikhlasan kita dalam beribadah. Itu Allah mampu sekali. Jadi Allah itu Razzaq, ya, Razzaq. Nah ini, jadi Rasulullah itu ini berbicara tentang masa lalu. Biar ada 3 orang melakukan perjalanan. Nah ini orang masa lalu, dan ini Rasulullah tahu, ya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau memang kita ini tersipu kagum pada orang yang bisa nerawang, kagumlah ke Rasulullah. Yang terawangan ini jelas benar. Rasulullah itu jelas dikawal Gusti Allah, gitu kan. Bahkan Rasulullah melihat itu, beliau ini di antara khosois nabawiyah. Rasulullah itu bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Rasulullah ini melihat depan, itu belakang tahu, yang di belakang ini apa yang terjadi tahu. Itu Rasulullah. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Rasulullah tahu apa yang terjadi di belakang beliau. Ya, kalau kita kan masih lihat spion itu kalau nyupir. Ya, Rasulullah tidak belum lihat spion. Ya, memang beliau diberitahu keistimewaan oleh Allah Ta'ala bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Jadi keramat-keramatnya wali, tetap Rasulullah lebih keramat daripada wali tersebut. Hebat-hebatnya yang kita kagumi karena bisa ini, bisa itu, Rasulullah lebih hebat dari itu. Maka jangan salah mencari idola. Idola kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tapi bukan berarti cinta Rasulullah lalu kemudian kita meremehkan kasih Allah yang lain, tidak. Karena Rasulullah menyuruh kita menghormati siapapun yang ada. Pemenang kekasih Gusti Allah ya harus kita hormati. Jadi mencintai Rasulullah itu tidak mungkin lalu kita meremehkan makhluk yang lain. Gitu harus kita pahami itu ya. Jadi intolaqo salah satu nafarin mimman kana qablakum. Jadi dulu kata Rasulullah ada 3 orang melakukan perjalanan. Ya. Kemudian hatta awahum al-mabitu ila gharin. Sehingga kemudian mereka berjalan hingga waktunya untuk istirahat, ya, waktunya untuk mencari yup-yupan atau ya rest area lah kalau sekarang ya. Cari rest area. Cuma dulu rest areanya ini berupa ghar, berupa gua. Fadakhaluhu. Jadi capek istirahat. Itu sunnahnya kayak bian gitu. Jadi jangan capek dipaksa, nanti terjadi kecelakaan, ya tidak boleh. Capek istirahat. Fadakhaluhu, maka kemudian mereka masuk di gua itu, istirahat, ya istirahat. Fanhadarat, begitu mereka di gua, fanhadarat sohratun minal jibal. Lalu kemudian ada sohro itu batu besar. Batu besar turun dari gunung. Jadi biasa kan di gua itu kan ada pegunungan. Apalagi kalau di Arab itu kan gunungnya gunung watu ya, gunungnya gunung batu. Jadi ada batu longsor itu biasa terjadi. Nah ini longsornya batunya menutupi pintu gua. Fasaddat alaihim al-ghor. Kemudian batu besar itu menutupi pintu di gua. Nah, ini enak-enak istirahat di gua, guanya tertutup. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa antad'ullaha ta'ala bisolihi a'malikum. Nah, karena mereka ada yang bilang gini, kita ini tidak mungkin selamat dari gua ini kecuali kita ini berdoa minta ke Allah Ta'ala dengan wasilah amal-amal baik kita. Nah, ini dalil wasilah dengan amal gitu ya. Jadi wasilah dengan amal itu contohnya kita ini puasa Ramadan, nanti buka bilang ya Allah, dengan puasa saya di hari ini saya minta kepada panjenengan untuk apa? Monggo THR segera turunkan ya Allah, ini
sudah waktunya beliin baju, sudah waktunya beliin ini, ya monggo, monggo. Ya itu namanya wasilah ya. Menjadikan puasa sebagai perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya tawassul bil amal. Dan ini semua ulama sepakat boleh. Semua ulama sepakat boleh tawassul dengan amal ini. Ya karena Imam Nawawi sudah awal sudah bilang, hadis-hadis yang tak tulis mesti sahih, gitu, mesti sahih. Dan ini hadis tawassul bil amal ini jelas sahih. Sehingga kemudian kata sarahnya, wastadalla ashabuna bihada. Ulama-ulama kita dengan berdasarkan hadis ini, maka kita ini yustahabbul insan ad-du'a fi hali qurbihi wa fi hali istisqa wa ghairi bisolihi amali. Kesunahan tawasul dengan amal ketika kita punya hajat, ketika kita punya hal-hal besar yang kita mintakan kepada Allah Ta'ala. Ya karena dari dulu ini sejak umat sebelum umat kita Nabi Muhammad sudah begitu, dan ini diabadikan dalam hadis ini. Tawasul dengan amal. Kalau salawat yang contohnya tawasul dengan amal itu salat munjiat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha, ya kan? Ya Allah, saya minta kepada panjenengan untuk memberikan rahmat dan ta'zim panjenengan kepada Rasulullah Muhammad. Sholatan, saya bersolawat ini dengan sholawat yang tunjina biha, yang mudah-mudahan dengan sholawat itu engkau memberikan A, B, C, dan D sampai akhir. Itu namanya tawasul dengan amal. Dan kalau demikian maka salat munjiat itu ya ini persis dengan hadis ini. Salat tawasul dengan amal. Ya kalau dengan tawasul dengan selain amal ini yang terjadi khilaf antar ulama. Jadi boleh tidak kita tawasul dengan Rasulullah? Boleh tidak kita tawasul dengan orang-orang soleh setelah Rasulullah? Nah ini yang menjadi khilaf perbedaan antar ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kita ambil pendapat yang boleh. Kita ambil yang boleh, kenapa? Karena kita tetap yakin kok bahwasanya yang kita minta itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta kepada siapa? Kepada yang kita tawasulin, enggak. Makanya awalnya kan Allahumma ya, inni as'aluka binabiyika Muhammadin Nabi Rahman, dan seterusnya. Ya Allah, aku minta kepada panjenengan. Mintanya ke Allah Ta'ala. Mau dipanggilnya Allah kok Allahumma. Ya Allah. Yang dipanggil itu Allah Ta'ala. Ini harus diyakini. Teman-teman yang mengikuti pendapat boleh tawasul dengan selain amal, harap dipahami betul bahwasanya yang diminta itu tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan minta yang lain sekalipun retorikanya demikian. Makanya di istighosah yang kita baca itu kan malah langsung kelihatan zahirnya minta kepada selain Allah Ta'ala itu. Aghisuni bil ghausa wanduruni bin nadra. Tapi nyun sewu. Kalau kita melihat Bughyatul Mustarsyidin ya, bahasa seperti ini itu tetap mimbabit tawassul. Bahasa seperti ini tetap masuk dalam kategori tawassul. Yang kalau tawassul itu mintanya ke Allah Ta'ala sekalipun redaksinya sepertinya tidak meminta ke Allah Ta'ala. Nah ini yang kita yakini. Jadi yang mengamalkan istighosah ini, yang sepakat dengan istighosah ini yakin tetap yang diminta Allah Ta'ala. Jangan minta ke selain Allah Ta'ala. Yang tidak mau istighosah ini, ya tidak apa-apa. Gitu ya, tidak apa-apa. Yang tidak mau dengan tawasul selain dengan amal, ya monggo, karena tidak tidak memasukkan ini dalam keyakinan itu memang tidak wajib, tidak termasuk rukun iman ya, tidak termasuk rukun iman. Makanya Yai Ali Maksum itu ketika nulis kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau dawuh ini semua itu termasuk hal-hal yang bernuansa ijtihadi. Bernuansa ijtihadi. Yang senang silakan melakukan, yang tidak senang tidak apa-apa, tidak sepakat. Yang penting jangan saling menyesatkan satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, begitu. Jadi kalau mana dalilnya tawasul, buahnya menurut kita yang melakukan gitu. Dan menurut yang tidak terima, tidak mau pakai dalil yang kita pakai, lah itulah namanya perbedaan. Ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Yang baik gimana? Yang mau menghormati yang tidak mau, yang tidak mau juga menghormati yang mau. Jalan sendiri-sendiri. Toh ini bukan bagian dari keharusan yang harus diyakini. Baik menerima atau tidak, sah-sah saja menurut ijtihad
ulama yang diikuti, gitu ya. Yang tidak benar kan ketika kita memaksakan diri. Paling benar yang lain dianggap salah lah, ini trouble ya. Sudah kembali. Jadi ini ada 3 orang masuk ke gua, lalu tertutup dengan pintu gua yang ditutup oleh batu tadi, sokhro. Lalu kemudian ada solusi. Iki lek awake dhewe ndongone enggak gawe model tawasul, koyoke ndak bakal selamat. Wis lagi nang njaluk, silakan berdoa dengan model tawasul. Qala rajulun minhum, Allahumma kana yang dipanggil mesti Gusti Allah. Jadi siap tawasul itu model koyo apa tetap Allahumma. Tetap manggilnya ke Gusti Allah, mintanya ke Gusti Allah. Gini, yang pertama ini tawasul dengan birrul walidain. Tawasul dengan birrul walidain. Jangan dikira birrul walidain tidak keramat ya. Keramat sekali birrul walidain itu. Keramat sekali. Makanya ketika kita punya orang tua itu, ayo disyukuri. Itu jadi amal soleh kita semua. Amal soleh kita semua. Dan itu hebat. Buktinya ini dibuat tawasul. Dan riwayat ini didahulukan. Kenapa didahulukan? Isyaratan ila syarafi birrul walidain, kata sarahnya. Jadi menempatkan urutan birrul walidain sebagai sesuatu yang digunakan tawasul ini bukan tanpa alasan. Ini karena dia ini mengalahkan 2 amal ibadah setelahnya. Padahal 2 amal ibadah setelahnya juga berat itu. Nanti yang kedua itu dia mampu menahan diri dari berzina. Itu cek kalah hebat sampai birrul walidain. Yang ketiga, dia orangnya amanah sekali. Amanah sekali. Itu cek kalah sampai birrul walidain. Makanya jangan meremehkan birrul walidain. Jangan meremehkan birrul walidain. Nah, ini birrul walidain dijadikan apa? Dijadikan tawasulan. Dijadikan tawasulan. Gini, Allahumma ya Allah. Kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, saya niku gadah 2 orang tua, ayah ibu. Yang keduanya syaikhani, keduanya ini sudah tua. Kabirani ya banget, tuanya ya sangat banget. Sangat tua. Dan kula niku Gusti wa kuntu la akhbiku, ada yang baca la akhbuku. Wa kuntu la akhbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan saya ini punya kebiasaan. Saya ini selalu menyiapkan minuman sore orang tua saya, dan saya tidak berani minum sebelum orang tua saya minum. Anakku, bojoku ya tak suruh begitu, pembantuku, budakku ya tak suruh begitu. Pokoknya jangan berani minum sebelum orang tuaku minum terlebih dahulu. Ini keren ya. Jadi dia menyiapkan apa? Menyiapkan gobuk. Gobuk itu ya minum di waktu sore ya, malam-malam ngopi. Dan dia itu punya tradisi tidak berani minum sebelum orang tuanya minum. Baik dirinya sendiri maupun keluarganya, anak-anaknya, pembantunya, semuanya disetting gak oleh ngombe saat durungi bapak ibuku minum. Ya. Fana abi mana ini? Fana abi talabus syajari yauman. Falam aruh alaihima hatta nama. Fahalibtu lahuma ghabuqahuma. Fahalibtu lahuma ghabuqahuma. Fawajadtuhuma naimani. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Suatu saat saya disuruh pergi sama orang tua saya nyari kayu. Kemudian begitu aku pulang, orang tua aku sudah tidur. Ya. Maka kemudian aku siapkan minuman untuk kedua orang tuaku. Tak perahno susu ya, fahalib tuh. Karena minumnya susu. Tak perahno susu, tak siapno minuman sore. Lah kemudian ayah ibuku ini tidur gitu loh. Karena saya itu sudah punya prinsip tidak berani minum sebelum orang tuaku. Dan ini juga saya terapkan untuk keluargaku dan pembantuku dan semua budak-budakku. Maka
melihat orang tua aku tidur, aku tidak berani untuk membangunkannya. Hebat ya. Anak-anak mulia ini ya. Punya adab yang luar biasa. Orang tuanya tidur, tidak berani bangunkan. Ya. Tidak berani minum sebelum orang tuanya minum. Nah, sekarang kan dibalik-balik kita ya. Anak wis gak karu-karuan sampai wong tua ya. Bahkan kita ini kadang punya anak malah dititipin mbahnya gitu. Terus kamera untuk anak ngeramut anak ngeramut putune. Ya saya yakin mbah orang tua kita masih ikhlas lah itu, tapi di mana adab kita waktunya orang tua istirahat malah kita titipi dengan anak kita. Ya ini birrul walidain ini ya. Menjaga adab dengan orang tua. Tidak berani minum sebelum orang tua minum. Orang tua tidur tidak berani ganggu, khawatir membangunkan orang tua. Falabithtu wal qadahu ala yadi. Tak tunggu wong tuaku, cingkir gelasnya tak pegang, antadhiru istiqadhahuma. Tak tunggu sampai bangun, hatta barikal fajiru, sampai subuh tidak bangun-bangun, nahan haus, karena tidak berani ganggu sarene tidurnya orang tua. Wasibyatu yatadzaghawna inda qadami. Anakku cilik itu merengek-rengek jaluk minum. Gak gandol nang kakiku. Aku tetap tidak berani minum. Tidak berani ngasih mereka minum karena orang tuaku belum minum. Fastaiqadha, hingga orang tuaku bangun. Fasyariba ghabuqahuma, baru kemudian orang tuaku minum minuman yang sudah aku siapkan. Nah itu amal yang pernah dilakukan. Terus donga, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij ana ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Ini model donga tawasul ini. Ya Allah, kalau saya melakukan tadi itu, menyiapkan minuman kepada kedua orang tuaku, tidak berani minum sebelum orang tuaku minum, ya. Ketika mereka menyuruhku pulang ngelampai, saya melakukan apa yang disuruh. Ketika mereka tidur, aku tidak berani mengganggu tidur mereka. Aku siapkan minumannya, aku pegang minumannya, hingga sampai beliau berdua bangun. Kalau itu semua ya Allah, aku lakukan ibtigha'a wajhika. Kalau aku lakukan memang untuk mencari ridhomu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra, maka aku minta kepadamu ya Allah untuk membukakan batu yang menutupi pintu gua ini. Ya, tadi kan pelajarannya diantaranya model tawasulnya. Ya, jadi boleh bertawasul dengan amal. Yang kedua, niat dia dalam hormat orang tua. Niat dia dalam membuatkan minuman untuk orang tua. Niat dia dalam menjaga tidur orang tua jangan sampai terganggu lalu bangun. Apa niatnya? Ibtigha'a wajhika. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kadang kita ada maunya kan. Mijeti orang tua karena ada maunya. Mau minta sepeda, mau minta uang untuk tambahan beli rumah gitu, mau minta uang untuk tambahan beli apa gitu, itu kita modus pokoknya. Tidak ada pijetan gratis gitu. Mijeti bapak emak karena ada kepentingan. Nah ini enggak. Ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau memang aku enggak ikhlas, kasarannya ngomong, babah saya tak di sini dalam gua mati babah. Tapi kalau ikhlas ya Allah, ya, saya mohon kepada panjenengan untuk membukakan pintu gua yang tertutup oleh batu besar ini. Fan farojat, wah, dikasih isyarat ke Gusti Allah. Kemudian pintunya terbuka walaupun tidak banyak, walaupun tidak luas. Ini menunjukkan amal ibadah kalau disetting ikhlas karena Allah Ta'ala, maka karomah itu datang sendiri. Bukan kita nyari karomah. Wista istiqomah, nanti karomah Allah yang kasih. Kadang kita terbelenggu dengan keinginan untuk bisa ini, bisa itu, bisa miber, bisa nyelem, ditembak, guyu, dibacok, enggak apa-apa. Ya. Akhirnya yang dicari karomahnya.
Itu kurang tepat. Yang dicari itu ibtigha wajhillah. Niat ridho, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Permasalahan karomah nanti diberi bonus Allah Ta'ala apa dan apa dan apa, itu sudah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya ini ketika dia taat kepada orang tuanya, tidak terfikir nanti punya keramat dungone mandi, punya keramat nanti ditutup dalam gua oleh batu dia bisa keluar. Tidak kepikiran itu. Taatnya itu ibtigha wajhillah, niat ikhlas karena Allah, tapi Allah Ta'ala memberinya karomah. Apa karomahnya? Pintu gua terbuka, gitu ya. Pintu gua terbuka, walaupun belum bisa dilewati, gitu ya. Rahmat ini, gitu ya. Kemudian karena itu belum terbuka dan belum bisa dilewati, qalal akhir, karena tadi 3 orang kan, yang kedua ini, Allahumma innahu kana li ibnatu ammin. Ya Allah, saya ini punya anaknya paman, apa namanya, sepupu ya. Ya Allah, saya ini punya sepupu perempuan. Ya, sepupu itu bukan mahram ya. Jadi sepupu itu orang lain, boleh dinikahi, ya, boleh dinikahi. Tapi kalau melihat kitab-kitab fikih, anaknya paman itu namanya korobah koribah, saudara dekat. Jadi termasuk perempuan yang sebaiknya kita mencari yang lain karena punya hubungan kerabat yang sangat dekat. Tapi andai kan tetap kadung seneng dinikahi, nikah dengan sepupu, itu tidak apa-apa karena itu bukan termasuk mahram, gitu ya. Sudah, kembali ke sini. Ya Allah, saya itu punya ibnatu ammin, saya itu punya sepupu perempuan, anaknya paman. Am itu paman dari jalur ayah ya. Ayah kita punya adik atau ayah kita punya kakak, itu namanya ibnu ammin. Lanang lewat itu berarti ibnatu ammin. Ya Allah, saya itu punya sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya. Saya sangat cinta. Wah, ini ya. Sesama sepupu saling cinta. Ya terjadi ini. Sejak dulu. Ya. Ada seorang laki-laki sangat senang kepada sepupunya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Saya itu sangat cinta mati dengan dia. Wis koyoke Romeo Juliet lah, saya itu sangat mencintainya. Koyok senengi orang-orang kepada kekasihnya. Saya sangat mencintainya ya Allah. Fa'aradtuha ala nafsiha. Suatu saat saya tergoda merayunya untuk tidur bersama saya, melakukan zina. Nah, ini ya. Famtanaat. Nah, ini perempuan hebat ini ya. Hari-hari ini kita harus naudzubillah tsumma naudzubillah ya, kita lihat banyak video perselingkuhan, banyak video-video tentang perzinaan yang kalau kita melihat salah satu kitabnya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari katakan Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, banyaknya perzinahan itu termasuk alamatul qiyamah as-sughra, termasuk tanda kiamat yang sughra. Nah itu, dan sekarang kita menyaksikan banyak orang melakukan perzinahan. Bahkan yang terbaru mana tadi pagi saya baca itu, ketahuan suaminya selingkuh, malah baik istrinya maupun laki-lakinya tidak melihatkan wajah penyesalan. Nah, ini problem ini ya, problem. Jadi fikih itu sudah lengkap lah ya. Kalau memang masih senang, masih komitmen berdua, masih oke, silakan dilanjutkan. Itu bahasa Qurannya fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Nah, sudah ada kecocokan, ada problem, tidak bisa dipertahankan, au tasrihum bi ihsan, silakan dilepas. Dalam fikih yang namanya kemudian disebut tolak. Kalau dari jalur perempuan namanya khulu, ada yang fasal. Ini solusi. Tidak bisa dipaksa. Orang punya pasangan itu kadang memang kemudian ada problem yang kemudian tidak ada solusi kecuali pisah. Itu realita kehidupan. Sehingga mengingkari terjadinya perceraian itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kita punya prinsip apapun yang dibolehkan Gusti Allah mesti ada hikmahnya. Ya termasuk ini, tadi kita baca berita itu. Karena istrinya sudah tidak senang sama suaminya, lalu dia senang dengan laki-laki lain, yang memang kemudian ternyata perempuannya, istrinya ini punya niat untuk ingin cerai dari suaminya.
Itu kan kalau menuruti agama harusnya cerai saja, enggak apa-apa. Ya kan? Khulu kah namanya? Gugat cerai kalau kita, silakan. Itu jelek. Ya, makruh katakan. Tapi makruh itu masih dalam batas boleh. Daripada tidak ngurus perceraian, tapi kemudian senang dengan laki-laki lain, lalu terjadi perzinaan. Nah ini malah problem. Nah ini hebat perempuan ini. Famtanaat, tidak mau. Tidak mau. Famtanaat minni hatta alamat biha. Ya, famtanaat minni, gak gelem aku. Jadi ditolak ya. Ditolak dengan sepupunya. Hatta alamat biha sanatan minasinin, sehingga kemudian berjalannya waktu, karena aku ditolak ya aku yang tidak mau gitu ya, tidak saya teruskan niat untuk berzina dengannya. Baru kemudian beberapa tahun berikutnya dia ini mengalami paceklik ya, artinya dia kekurangan. Yang dulunya tidak mau gagah karena tidak hutang jasa. Nah sekarang dia di posisi butuh uang. Fajaat nih, dia datang kepadaku. Butuh uang. Fa'ato itu isrina wa mi'ata dinar. Saya kasih 120 dinar. Kembali 1 dinar kita bahasakan berapa? 4,25 gram emas. Kita kasih 120 dinar. Syarate ala antu kholliya baini wa baina nafsiha. Syaratnya dia mau berdua-duaan dengan saya. Iki wong lanang. Gak gelem, gratisan gak gelem. Bahasa guru saya ada iku njaluk bojone njaluk ternang pasar, mau lanang njaluk upah, tak terno tapi ono upah gitu. Ini laki-laki mau gratisan. Upahnya apa? Upahnya apa? Kamu mau berdua-duaan dengan saya. Nah, perempuan wis kena urusan duit, butuh duit, fa'alat, dia mau. Ya wis lah, gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'atu baina rizlaiha. Akhirnya aku mau berzina dengan dia. Begitu aku mau menzinainya, aku sudah berdua-duaan dengan dia. La taqala, dia berkata gini, ittaqillaha wala tafuddal khatam illa bihaqqi. Ittaqillah, Mas atau Dek ya, karena sepupu. Kamu itu jagalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittaqo yattaq itu dari kata waqo yaqi wiqayatan, artinya menjaga. Nah, menjaga Allah itu bagaimana? Ya menjaga Allah itu Allah punya perintah, ya kita lakukan perintahnya. Allah melarang kita, karena kita menjaga Allah, ya larangan Allah tidak kita lakukan. Hebat perempuan ini cerdas, mari tampani duwe. Barang kate dizina ya munine ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqi. Kamu mau tidur dengan saya, ya jangan dengan cara seperti ini. Nikahi saya. Oh, ini keren ya. Keren. Bahasanya halus. La tafuddal khatam. Ya. Kalau kamu mau melepas cincin ya, membuka cincin gitu ya. Ya jangan begitu ya. Kalau memecah cincin, kalau memutus cincin, jangan dengan cara yang tidak benar. Yaitu bahasa kinayatun anil jima. Kamu mau jima dengan saya, kamu mau tidur dengan saya, ya bukan begini caranya. Caranya piye ya nikah. Lah ini hebatnya perempuan. Punya daya tawar ya, punya daya. Begitu aku diomongi gitu, fan soroftu anha. Lalu kutinggalkan dia. Wahia ahabbun nas ilai, dan saya sangat mencintainya. Oh ini. Jadi meninggalkan perempuan yang kita sangat mencintainya karena kita terketuk dengan perkataan tadi ittaqillah, diilingno mek Gusti Allah. Oh, ini. Nah, ini yang kadang kita sulit, ini sulitnya. Posisi sangat senang dengan perempuan dan dia sudah di bawah kendali kita, butuh duit ADKI, wah itu. Terus iling Gusti Allah. Wah, ini hebat ini. Terutama yang jomblo-jomblo ini ya, yang jomblo-jomblo. Ya. Watarok tuh Mas Yuki guyu. Ya walaupun punya istri kalau jauh ya jomblo mas, sama aja. Watarok tuh dhaba.
Wa taraktu dzahab alladzi a'taituha. Wis 120 dinar ya tadi. 120 dinar yang tak kasih dengan perjanjian dia mau tak tiduri tadi. Wis tak tinggal nebah wis. Emasnya tak kasih, tapi aku ndak jadi menyetubuhinya karena diomongi ittaqillah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruz anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau memang aku memberikan uangku 120 dinar kepada perempuan tadi, yang saudariku itu, misananku itu, karena engkau ya Allah, ya bukan karena mangkel ditolak, bukan karena apa atau apa, tapi karena engkau ya Allah, maka fafruj anna ma nahnu fih, maka tolong bukakan, singkirkan batu yang menghalangi kami untuk keluar dari gua ini. Fan farojat as-sokhroh. Lalu kemudian batu itu bergeser. Nah ini juga amalan berat kan ini. Amalan berat itu menahan zina itu. Menahan zina di posisi kita sudah menang, punya kendali, bisa maksa, dan berdua-duaan hanya dengan perempuan itu. Gitu ya. Iki yang dikatakan itu. Atine eling mbek Gusti Allah. Nah, maka dia tadi, ya Allah, kalau aku ngasih uang itu ikhlas kepada dia. Kalau aku meninggalkan maksiat itu ikhlas karena engkau ya Allah, maka aku minta engkau menggeser batu ini dari pintu gua. Fan farojat tuh keramat ternyata. Meninggalkan maksiat itu keramat gitu ya. Jangan dianggap sepele. Kita minum kopi karena kita tidak minum khamr itu keramat. Kita lebih memilih yang dihalalkan Gusti Allah daripada yang diharamkan Gusti Allah. Kita berdua-duaan dengan istri, melawan nafsu, tidak berdua-duaan dengan yang jaga karaoke, ya, tidak berdua-duaan dengan yang nawarin sales Pajero atau apa, itu keramat, itu keramat. Itu kita harus bangga, ya Allah, aku menahan diri, sajane ya seneng, siapa yang tidak seneng dengan melihat perempuan cantik, pakaian-pakaian ini seksi, ya. Kemudian dia punya hutang jasa ke kita, siapa yang tidak pingin? Karena aku ini meninggalkan itu ya Allah, kalau memang aku meninggalkannya karenamu, maka aku tolong jenengan bantu A, B, C, dan D. Ya, ini hadisnya fan farojat, sokhrohnya tergeser, tapi ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha, tapi tetap belum bisa dilewati. Baru waqala tsalits. Ya, sebelum yang ketiga. Ibadahnya begitu berat tadi, ngasih orang 120 dinar. Saat dinar itu 4,25 gram, berarti kali 100, 425 gram emas. Itu kan sedekah besar itu. Dalam urutan hadis ini tetap lebih hebat birrul walidain. Birrul walidain lebih hebat daripada sedekah ini. Makanya diutamakan, didahulukan. Menahan diri dari maksiat itu hebat, tapi ternyata lebih hebat lagi birrul walidain. Jadi kita yang jadi anak baik, baik dan orang tua itu keramat sekali. Keramat sekali. Kitanya aja yang baik orang tua keramat, apalagi orang tua kita, gitu ya. Wis top itu pokoknya. Ada orang tua, ada guru, wis top, sudah selesai sudah. Ya, jadi ya kita itu wasilah kita itu. Kita punya masalah, datang ke orang tua, ibu, ayah, tolong doakan saya. Saya punya hajat 1, 2, 3. Wah, itu stop itu. Top. Ya. Fan farajat sakhrah ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Wa qala tsalits, karena belum bisa dilewati, yang ketiga gini, Allahumma, ya Allah, istajartu ujaro. Saya ini orang kaya, Gusti. Saya punya anak buah banyak. Tapi walaupun saya punya anak buah, saya itu wa'atoituhum ajrohum ghairu rajulin wahid. Wa'atoituhum ajrohum, tak kasih, THR tak kasih semua. Jeragan ya. Jadi orang kaya harus pengertian, jangan bayarannya anak buahnya dikurangi, tidak boleh begitu. Harus fair ya. Tidak boleh, nggak ada potongan selain potongan dari perusahaan gitu ya.
Atau jadi bendahara tidak boleh semena-mena. A'taituhum ajrohum. Ya. Tak kasih gayarannya. Saya ini saudagar atau saya ini pengusaha yang jujur lah. Yang bayari tak bayari. UMR ya UMR. Tidak pernah tak kurangi. Tidak. Kalau potongan kecuali potongan yang resmi dari perusahaan. Gak ada pungli-pungli yang tidak jelas. Itu ini keramat itu. Keramat. Jadi bendahara yang jujur keramat ini. Keramat. Ya, juragan yang jujur, yang bayari keramat. Dan itu bisa dijadikan wasilah. Ya Allah, aku punya 2 kuli. Lumayan kan? Ya 2 kuli. Sadari aku bayari mereka, tidak ada tak kurangi. Wah, kalau aku ikhlas, ya Allah, aku minta. Oh, bayaran kuliah sampai jaluk, larang dijaluk. Aku minta alpat, ya Allah. Wadah, gitu ya. Atau ituhum ajrahum. Ghaira rajulin wahid. Kecuali 1 orang, ya Allah. Tarokalladillahu. Memang dia tidak mau ambil bayarannya. Dia tidak ngambil, tidak ada konfirmasi. Dikeno aku, tak dikeno tidak. Dia tidak mau ambil. Wadhahaba, dia pergi tanpa mengambil bayarannya. Fathammartu ujrohu. Lalu kemudian, karena saya ini pengusaha kaya, Gusti, bayarannya kan banyak. Karena dia pergi, tidak ada konfirmasi. Jatah bayaran dia itu tak buat usaha. Ini benar 10 juta. Lumayan lah, karena wedus seluruh kolennya. Tidak buat usaha. Hatta kathurat minhul amwal. Lah usaha yang dimodali gajinya pegawai yang tidak diambil tadi berkembang pesat. Artinya saya punya kekayaan banyak yang dihasilkan dari uang jatah gaji pegawai ini. Lu ngoten niku Gusti fajaani ba'da khinin. Suatu saat dia datang kepadaku, faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Tuan, saya ini pekerjamu yang dulu belum kamu bayar. Sekarang aku minta bayaranku. Wah. Fakultu, saya jawab Gusti, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam warraqiq. Semua yang kamu lihat, unta-unta itu, sapi-sapi itu, kambing-kambing itu, dan budak-budak yang kamu lihat itu semua, iku lho duitmu kabeh. Wah, ini kan jujur sekali. Jadi ada upahnya, gajinya karyawan tidak diambil, lalu gajinya dibuat usaha dan sukses. Karena orangnya hebat, ya kekayaan yang terlahir dari gaji itu menurut dia tetap miliknya pegawai ini. Maka wis PNKB, itu duitmu yang tak kembangkan, gitu. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Ojo ngenyek ngoten tuan gitu. Bayar aku cuma berapa kok sekarang kok kamu bilang unta, sapi, kambing, budak itu adalah bayaranku. Sampai ngenyek tak. Biasa orang miskin kan gampang tersinggung ya kan. Orang tidak punya uang itu gampang tersinggung. Maka mohon kalau rapat sebelum bayaran jangan kenceng-kenceng, itu nanti gampang tersinggung, gampang menyulut emosi ya. Kalau mau rapat yang evaluasi mohon pegawainya dikasih makan dulu, kasih jajan dulu, kasih amplop dulu, baru dimarahin. Dia tidak akan mudah tersulut emosinya. Yang bayaran gak bayaran, disuruh lembur, dimarahi, ya terjadilah kayak yang di mana itu Jawa Tengah itu ya tersinggung, marah dia. Ya karena orang tidak punya itu gampang tersinggung gitu ya. Ini kan bagus tadi. Tuan, mana upah saya? Jawabannya, semua yang kamu lihat, unta-unta itu, kambing-kambing itu, kerbau-kerbau itu, sapi-sapi itu, sak budak-budak menungsa-menungsa budak-budak itu lo bayaran. Jawaban di atas tahzik. Jangan joknya aku ngono bayar aku piro kok. Nanti kamu kasih dengan sejumlah harta yang cukup banyak itu. Ya. Sehingga dulu yuk, Allah yarham Pak Yusuf Hasim itu gitu, orang lapar katanya tidak bisa diajak rapat ya. Orang lapar itu jangan diajak rapat ya. Gampang tersinggung, gampang marah, ajak makan dulu ya. Lek perlu disangoni dulu, ini transport rapat hari ini ya. Habis kasih transport, kasih makan, baru dimarahin gitu ya. Iya, supaya tidak tersudut emosinya. Fakultu,
Kata tuannya, la astahzi'u bik. Enggak, aku gak guyon. Serius aku ndak lagi menghina kamu. Ya memang upahmu itu tak kembangkan. Jadi kayak begitu banyaknya. Baik. Sing kurang ajar anak buah. Fa'akhodahu kullahu. Fastaqohu. Falam yatruk minhu syai'an kula Gusti. Boten dikereni cempe lho ndak dikereni. Jadi semuanya diambil, untone dijupuk, sapine dijupuk, kambingnya diambil, sak budak-budak aku ndak dikereni sama sekali. Wah ini pekerja yang karena orang kaya baru ya, orang baru kaya begitu biasa, pelit biasanya ya kan. Baru kaya itu pelit ya. Ya Allah, kata Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhik, ya Allah kalau memang aku memberikan upah mereka ini, upah dia ini yang telah saya kembangkan sedemikian berkembangnya itu. Kalau aku ini ikhlas ya Allah, fafruz anna ma nahnu fihi, maka tolonglah bukalah, singkirkan ini batu yang menutupi pintu gua ini. Fan farajat sakhrah fakharaju yamsuna. Lalu kemudian terbelah, apa itu terhilangkan ya, terbelah, batunya hilang, mereka bisa keluar. Nah ini semuanya yang tadi bisa kita lihat ya. Baik birrul walidain atau tarkul maksiat berupa zina, atau tadi ini mengembalikan hak orang lain, semuanya itu ibtigha'a wajhillah. Diniati ikhlas lillahi ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kasih keramat. Makanya salah satu nasihat Gus Baha itu yang kemarin ngaji itu gitu, salah ya salah, tapi ojo salah bab ikhlas. Salah ya salah, tapi ojo salah bab ikhlas. Ruwet salah bab ikhlas itu. Maka ayo kita belajar menata hati bagaimana kita ibadah itu lillah. Kita puasa ya lillah, kita sedekah ya lillah, kita qiyamul lail ya lillah, kita birrul walidain ya lillah, kita ini meninggalkan maksiat ya lillah. Semuanya itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ini ayo belajar. Dan di antara cara untuk berniat itu adalah menata niat. Jadi makanya bab ikhlas ini kemarin itu kita mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dimulai dengan niat gitu. Makanya itu urgen sekali. Oleh karena itu maka jangan heran kalau guru-guru kita dulu itu ngulangi niat sembahyang lengkap, sholli fardhu subhi rakaat ini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'ala. Puasa ya gitu, nawaitu shoma ghadin anadai fardhi syahri ramadhani hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Zakat ya gitu, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Gitu. Lalu kemudian ada teman-teman yang mana dalilnya muni niat ngono, penting is atine aja. Iya, tapi munekno ati ku ya apa lek ndak dilatih dengan lisan kita. Jadi monggolah yang sudah alim sekali terkait bab niat sehingga tidak diucapkan hatinya sudah bisa berniat dengan benar, silakan gitu ya. Tapi ayo kita belajar semuanya bagaimana kita ini beramal lillahi ta'ala. Kita ini beramal ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi bukan karomah yang kita tuju, tapi istiqomah itu mengalahkan semua karomah. Bukan jadi orang hebat yang kita tuju, tapi kita ini menjadi hebat di mata Allah lah yang kita cari. Dan itu semua diawali dengan babul ikhlas itu. Dan itu semua diawali dengan menata niat itu. Maka sekali lagi niat kita yang harus kita tata dan kita upgrading terus supaya kita tidak melenceng dari jalur yang diberikan, diarahkan oleh Hadratul Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi ini satu bab, alhamdulillah dari Riyadhus Shalihin sudah selesai babul ikhlas. Insya Allah nanti Syawal kita masuk bab taubah. Setelah kita ikhlas, kita masuk ke taubat. Kita kembali kepada Allah Taala. Terus mari belarah dulin, wis wae balik kemana? Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Jadi kalau ini hari Jumat, nggak tahu nanti lebarannya bisa Kamis, bisa Jumat gitu ya. Lek Jumat maka 30 hari, lek Kamis berarti 29 hari.
teman-teman Muhammadiyah sudah mengumumkan hari Kamis ya. Untuk PBNU belum ada pengumuman sampai hari ini karena jelas arahannya nunggu tanggal 20 yaitu Kamis nanti seperti apa. Dan kita ikut pemerintah juga sidang isbatnya tanggal 20 nanti. Jadi yang mau lebaran hari Kamis ikut Muhammadiyah ya monggo, yang mau ikut pemerintah nanti ya monggo. Tapi saya biasanya ikut pemerintah biasanya. Nah itu ya karena puasa itu ya lega 29-30 gitu ya. 29 itu sudah standar. Yang salah itu lek posone 28 tanpa 31 itu jelas salah. Poso kok mek 28 itu jelas salah. Puasa kok cuma 28 hari itu jelas salah. Dan puasa kok 31 hari itu jelas salah. Wis antara lek 29 ya 30 itu bener gitu ya. Saya kira itu yang saya sampaikan nggih, mohon maaf selama bergaul di antara kita semua tentu ada salah ya, ngawali ya minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Ramadan ini semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita diampuni. Amin. Kita dipanjangkan, diberi keberkahan, sehat semua, sukses semua, keluarganya sakinah semua dan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Ya sallallahu alaihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dariyakil aghyar wa tayyibah bi yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'ami wa yudhali. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qira'atana wa jami'a a'malina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa auladana wa ahlana wa ashabana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhir. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina